Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Oktaviani dari kelas 3H Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Mewujudkan Mimpi. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Mewujudkan Mimpi, karya Vanessa Oktaviani. Hai impian, esok kita akan berjumpa seperti hari yang abadi. Gadis bernama Nalea, berusia 17 tahun, tepatnya saat ini kelas 12 SMA. Nalea adalah anak tunggal dari keluarga yang jauh dari kota berada. Gadis yang hidupnya sederhana. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di desa. Meskipun demikian, mereka selalu bekerja keras dan tanpa pamrih untuk mencari nafkah. Gadis itu pun bertekad untuk memutuskan kehidupan yang sulit menjadi lebih baik lagi. Nalea memiliki mimpi besar demi masa depannya dan ingin mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Gadis kecil memulai giat belajar sejak sekolah dasar, tempat ia selalu belajar setiap saat. Tak heran jika kamarnya selalu dipenuhi dengan buku dan catatan-catatan yang tergantung di dinding sebagai kata-kata motivasi penyemangatnya. Orang tua Nalea merupakan salah satu hal yang membuatnya yakin untuk menempuh pendidikannya. Dari masa ke masa, Nalea selalu membuat orang tuanya bangga karena beberapa prestasi yang sudah didapatkannya. Dia selalu berusaha semaksimal mungkin, tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Kisah ini merupakan kisah yang penuh rintangan dan perjuangan yang begitu hebat. Jika kali ini aku lelah, tolong berikan aku semangat yang tak henti ya Allah. Ucap kata hati Nalea. Suatu malam, ketika Nalea sedang belajar, orang tuanya mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Lalu masuk ke kamar dan berkata, "Ibu dan ayah tidak bisa memberikan apapun selain doa terbaik dan kasih sayang kepadamu, Nak. Apakah ibu boleh bertanya? Apa kamu yakin ingin mengejar mimpi-mimpi kamu? Sedangkan ekonomi kita susah. Kita bukan keluarga berada. Kita hanya keluarga biasa. Apa bisa memenuhi biaya kamu nanti?" Sontak setelah Nalea mendengarkan ibunya, dia langsung tersentuh dan terdiam sedih. Tidak bisa berkata-kata melihat bagaimana keadaan orang tuanya dan kehidupannya saat ini. Kemudian gadis kecil pun bimbang dalam mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri. Di saat Nalea sudah serius dengan bagaimana pilihannya nanti, seketika ayahnya melarang karena takut biaya yang dibutuhkannya tidak cukup untuk memenuhi apa yang diinginkan Nalea. Lalu munculnya keraguan sang ayah pada gadis kecil itu. "Tidak usah kamu mengejar mimpi-mimpi yang terlalu jauh. Ayah takut semuanya tidak akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan, Nak." Kemudian perasaan Nalea hancur berkeping-keping dan terkejut dengan perkataan ayahnya. "Memang kenapa ayah? Aku belum mencobanya, tetapi ayah sudah berkata seperti itu." "Bukan seperti itu
itu, Nak. Mohonlah untuk mengerti keadaannya sekarang ini, jawab ayah Nalea. Seketika Nalea menghembuskan nafas dan masuk ke kamar dengan raut wajah yang sangat sedih. Padahal Nalea sudah berjanji bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin dan tidak akan membebani ayah dan ibunya. Pada akhirnya, selepas itu Nalea berusaha mencari solusi bagaimana bisa melewati ini semua. Ia mencari berbagai macam informasi mengenai beasiswa hari demi hari. Nalea semakin giat belajar hingga larut malam. Menurutnya ini tidaklah mudah, di mana perjuangan yang tidak akan pernah henti itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena kerja keras dan lelah ini pasti semua akan terbalaskan lebih, ucap kata gadis kecil itu. Setiap harapannya akan selalu menjadi kenangan saat sudah memenuhi impiannya. Pagi hari saat datang ke sekolah, mendapatkan kabar baik datang padanya melewati gurunya. Beliau berkata, "Nak, ada beberapa beasiswa yang kamu inginkan." Kemudian guru itu menginformasikan bahwa hanya 10 orang yang lulus tes beasiswa tersebut. Guru pun sangat-sangat menyarankan Nalea untuk ikut pendaftaran dalam tes beasiswa yang luar biasa. Sang gadis sangat senang karena sudah terbayang bagaimana bahagianya ayah dan ibunya mendapatkan kabar ini. Ujiannya akan dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah pulang sekolah, ia langsung terburu-buru dan belajar lalu berlatih soal-soal untuk mempersiapkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Waktu ujian pun tiba. Nalea merasa cemas jika tidak lulus. Tetapi Nalea percaya bahwa kerja keras yang sudah dilakukan akan membuahkan hasil yang begitu bagus. Sampai akhirnya menanti kabar pengumuman pun tiba dan menunggu bagaimana hasilnya. Ternyata ia meraih beasiswa dengan nilai yang terbaik. Sedikit demi sedikit, mimpi yang diinginkannya akan tercapai. Semua kerja keras yang telah dilakukan tidak lupa seimbang dengan berdoa dan beribadah, di mana ini adalah sebuah awal kunci mimpi Nalea yang penuh harapan, di mana titik kebahagiaan itu sendiri. Ia langsung memeluk kedua orang tuanya dan mengucapkan terima kasih atas seluruh doa yang diberikan. Sang gadis berkata, "Terima kasih ayah dan ibu. Berkat doa dan dukungan kalian, aku bisa sampai di titik ini dan menuju langkah yang baru." Orang tua Nalea pun sangat bahagia. "Kami sangat-sangat bangga kepadamu, Nak. Semangat terus ya dalam mengejar mimpi," sahutnya kepada Nalea. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Walaupun mimpi-mimpinya belum sepenuhnya terwujud, terbukti bahwa kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen mewujudkan mimpi. Temanya ini sejarah kelam dan latar belakangnya dari tempat itu di desa, kamar, dan sekolah. Kemudian waktunya itu di malam hari dan di pagi hari. Suasananya itu ada sedih, haru, bahagia, ceria, kecewa.
Nah, alur yang kita pakai itu menggunakan alur campuran. Di sini tokoh penokohan itu tadi ada Nalea. Nalea ini seorang anak yang pantang menyerah dan tekun belajar. Kemudian ada ayah dan ibu. Ini seorang penyayang dan bekerja keras. Kemudian ada guru, gurunya ini baik hati. Lalu sudut pandang itu menggunakan orang ketiga. Amanatnya, jika kita ingin mewujudkan impian, maka bersungguh-sungguhlah dan bekerja keraslah sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Unsur ekstrinsik, di mana kita menggunakan nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosialnya yang terkandung dalam cerpen itu memiliki rasa saling menguatkan dan rasa saling menyayangi dan dimiliki oleh seorang ibu dan ayah kepada sang gadis yaitu Nalea. Nilai moral yang diambil dalam cerpen itu bahwa segala sifat pantang menyerah dan tekun belajar yang dimiliki Nalea dapat membuahkan hasil demi mewujudkan impiannya. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang saya jelaskan dari cerita pendek yang berjudul Mewujudkan Impian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Goodbye and see you.